Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Pagi ini saya akan membacakan berita jika PT UN kabulkan gugatan tim hukum PDIP, MPR bisa tidak melantik Prabowo Gibran. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN menggelar sidang pendahuluan pemeriksaan kelengkapan dan administrasi dengan mengugat tim hukum PDI Perjuangan. Adapun Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menjadi tergugat dari sidang pendahuluan dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PTUN JKT. Hari ini agendanya proses pemeriksaan administrasi persidangan. Antara lain, siapa pemberi kuasa? Siapa menerima kuasa? Bentuk-bentuk apa yang diajukan itu persidangan hari ini. Kata Gayus Lumbun, Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan, ditemui sebelum mengikuti sidang di gedung PT UN Jakarta Timur, Kamis 2 Mei 2024. Gayus mengatakan majelis pada hari ini sidangnya bersifat tertutup dan pihaknya belum menyertakan bukti dalam kepada hakim dalam persidangan awal. Hari ini hanya tim. Karena tertutup sidangnya, kami yang terkait nanti apa saja yang dikehendaki untuk dipahami oleh PT UN dan oleh pihak tergugat akan terungkap nanti. Dasarnya kepalitan pihak terkait itu bisa, kata Gayus. Nanti pada saatnya, sejumlah bukti-bukti atau saksi ahli, sekarang enggak pakai saksi dan ahli. Sejumlah ahli akan dihadirkan, begitu pula tergugat. Kami sudah siapkan, ujarnya. Gayus menuturkan pihaknya mengajukan permohonan ke PT UN karena menganggap KPU sebagai tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Satu di antaranya, KPU memakai PKPU nomor 19 tahun 2023. Atau aturan lama ketika menerima putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sekarang saya ulangi lagi jalur proses sengketa pemilu itu tidak hanya di MK, bahwa putusan MK sudah final dan binding kita hormati. Tetapi ada dua lainnya, bagaimana proses pemilu ini berlangsung, apakah ada kesalahan-kesalahan terjadi, kata dia. Gayus kemudian ditanya awak media, ekspektasi putusan yang diharapkan tim hukum PDI Perjuangan ketika menggugat KPU di PT UN. Menurutnya, bisa saja pelantikan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditunda apabila hakim di PT UN mengabulkan permohonan dari tim hukum PDI Perjuangan. Sebab kata Gayus, MPR bisa memakai putusan PT UN jika menerima gugatan tim hukum PDI Perjuangan untuk tidak melantik Prabowo Gibran. Rakyat yang diwakili di Senayan di legislatif yaitu MPR, wadahnya seluruh rakyat mempunyai keabsahan berpendapat. Itu ada di sana diwakili. Dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan. Kami berpendapat, ya, bisa iya, juga bisa tidak. Karena mungkin MPR tidak mau melantik. Ini yang perlu dikuote, katanya. Berita selanjutnya. PDIP ubah petitum di PT UN minta Prabowo Gibran tak dilantik. PDIP meminta PT UN menjatuhi sanksi administrasi ke Prabowo Gibran agar tidak dilantik sebagai Presiden dan Wapres periode 2024-2029. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun mengatakan pihaknya mengubah permohonan gugatan terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Gugatan ini dilayangkan buntut KPU menerima pendaftaran
Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Semua tim PDIP meminta pengadilan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya. Namun karena KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, PDIP pun meminta agar pasangan nomor urut 2 itu tidak dilantik. Karena petitum kami semula adalah mencoret putusan KPU, kami ubah dengan tidak melantik, kata Gayus di PT UN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis 2 Mei 2024. Dalam persidangan hari ini, kata Gayus, pihaknya meminta majelis hakim memeriksa dan mengadili KPU apakah telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Ia mengatakan bila ditemukan, maka Prabowo Gibran harus dijatuhi sanksi administrasi berupa tidak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Kalau itu terbukti dalam persidangan, kami minta untuk tidak dilantik, ucap Gayus. Gayus menyadari PT UN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan MK yang menyatakan gugatan pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tidak beralasan menurut hukum. Alhasil gugatan kedua kubu itu ditolak MK. Jadi kami tidak urusi hasil pemilu. Kami hormati putusan MK. Kami minta agar PT UN mengadili apakah betul KPU telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang pemilu ini, tutur Gayus. Diketahui, sidang perdana gugatan PDIP terhadap KPU yang digelar di Ruang Kartika, PT UN Jakarta, Kamis hari ini dilaksanakan secara tertutup. Sidang turut dihadiri pihak penggugat dan tergugat. Gayus mengatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan asas dan norma-norma yang ada pada aturan tentang pemilihan umum, ungkap dia. Sementara itu, anggota tim hukum PDIP Erna Ratnaningsi, KPU masih memakai PKPU nomor 19 tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres, pendamping Prabowo Subianto. Hal itu sama saja melanggar kepastian hukum, di mana dia memberlakukan peraturan yang berlaku surut. Menurut dia, KPU menerima pendaftaran capres-cawapres pada 27 Oktober 2023. Tanpa mengubah PKPU nomor 19 bersyaratan capres-cawapres berdasarkan PKPU nomor 19 belum disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 garing PUU 21 2023 yang mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Sedangkan KPU baru menerbitkan PKPU nomor 23 tahun 2023 per 3 November pada tahun yang sama atau lebih dari sepekan setelah menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Dengan demikian, KPU melakukan pendaftaran pada 25 dan 27 Oktober 2024. Itulah dua berita kita pagi ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.